Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rista Aldila Syafri SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila serta teman-teman dari R003 yang saya banggakan. Saya perwakilan dari kelompok D yang akan berperan sebagai moderator pada hari ini, yaitu pada hari ini kami kelompok 4 atau kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi dari bab 3, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok D, yaitu ada saya sendiri, Eza Fahri Duputra, Rafajri Satria Afdol, Imelda Maharani, Risma Dwi Septiani, dan Tiara Febrianti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Kepada materi yang pertama, untuk Tiara Febrianti saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu menyelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang pertama, menelusuri konsep negara. Negara adalah satu organisasi kekuatan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Syarat mutlak adanya negara: yang pertama, unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Yang kedua, unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Selanjutnya, pengakuan dari negara lain atau unsur deklaratif. Yang pertama, negara dalam keadaan diam yang fokus pengkajian terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Yang kedua, negara dalam keadaan bergerak yang fokus pengkajian terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Materi selanjutnya menelusuri konsep tujuan negara. Yang pertama, kemerdekaan. Yang kedua, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan. Yang ketiga, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Keempat, keadilan. Dan terakhir, kesejahteraan dan kebahagiaan. Selanjutnya, menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dari sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakat. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Sekian materi dari saya. Selanjutnya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Tiara Febrianti yang telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Risma Dwi Septiani. Kepada Saudari Risma saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ini merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat rasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai Pancasila tersebut merupakan perwujudan dari apresiasi atau cita-cita hidup suatu bangsa. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal ini karena Pancasila sebagai dasar negara yang menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Pancasila ini memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Risma Dwi Septiani yang telah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya materi ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Saudara Rafajri Satria Afdal. Kepada Rafajri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi C dan D. C. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. 2. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPU PKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. 3. Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar negara. Sumber sosiologi Pancasila terdapat pada sila-sila yang ada di Pancasila. 4. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik berbangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan saya mengenai materi C dan D. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rafajri Satria Afdal yang telah menjelaskan materi C dan D. Kemudian untuk materi terakhir atau kelima akan dijelaskan oleh Imelda Maharani. Kepada Saudari Imelda, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. A. Esensi Pancasila sebagai dasar. Negara Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. 4. Mengandung norma yang mengharuskan undang-undang, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan nilai-nilai penyelenggara negara atau termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang 1945 bagi penyelenggaraan negara, para pelaksana pemerintahan. B. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno melukiskan
urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas tetapi meyakinkan sebagai berikut. Pancasila adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah. Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangan sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian terwujud dalam berbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya. Atau pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014, 2013, 94 sampai 95. 2. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. 3. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila merupakan unsur pokok pembukaan Undang-Undang 1945, artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah, sedangkan pembukaan Undang-Undang 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. 4. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dalam kaitannya dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945, prinsip bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Adapun nilai instrumental dari Pancasila sebagai nilai dasar adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Implikasinya pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 tidak bersifat permanen. Artinya dapat diubah berdasarkan ketentuan dalam pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang 1945. F. Rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen undang-undang dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Agar para pejabat publik dapat menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan 2. Agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Imelda Maharani yang telah menyampaikan materi terakhir atau materi kelima. Kami kelompok 4 memiliki satu kasus yang berkenaan dengan materi ini. Kasus pada materi argumentasi dinamika Pancasila, contohnya yaitu
kasus pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, di mana para mahasiswa melakukan gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Kemudian perilaku yang melanggar nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, contohnya tidak mengakui keberadaan Tuhan dan memaksakan kehendak orang lain atas kebebasan beragama. Nilai kemanusiaan, bertingkah sewenang-wenang dan enggan membantu orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian nilai persatuan, contohnya intoleransi terhadap keberagaman suku, budaya, ras, bahasa, dan agama. Kemudian nilai kerakyatan, contohnya mengabaikan pendapat orang lain dan main hakim sendiri. Nilai keadilan, contohnya menyalahgunakan kekuasaan dan menyengsarakan rakyat, memanfaatkan sumber daya alam dan seluruh isinya dengan berlebih untuk kepentingan pribadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang hasil diskusi kami dari bab 3, yaitu bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok D atau kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.